Halo kawan-kawan, apa kabar? Iya, kembali kita ketemu dalam pembuatan, yaitu cara membuat alat dan juga cara memotong styrofoam dengan alat-alat yang ada di video ini. Dan beberapa alatnya antara lain ada palu, kemudian ada amplas, kemudian solder, ada tang penjepit, kawat tembaga, dan juga ada gunting serta obeng. Teman-temanku semuanya, bahwa dasar dari pembuatan alat untuk pemotong styrofoam ini bahan utamanya adalah kawat tembaga. Caranya membuatnya adalah kawat tembaga kita ukur sesuai dengan ketebalan styrofoam. Misalnya 2 cm, maka yang dipotong adalah 3 cm bagian ujung. Kemudian ada 4 cm untuk tangkai yang dilipat seperti terlihat di video ini. Jadi kita lipat teman-teman ya, kita lipat menjadi 2, kemudian kita berikan alas untuk kita rapatkan dengan palu. Ya, di sini palu tidak hanya untuk membuat meja ya, dengan memberikan kayu pada meja tersebut, namun bisa juga untuk merapatkan kawat tembaga. Nah, kalau memang sudah kita rapatkan, maka kita putar atau kita model seperti tampar ya, kita lilit. Nah, seperti itu, seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena kawat tembaga ini sifatnya lentur. Dan tadi kita rapatkan kembali, ternyata sudah sempurna. Nah ya, bisa kita coba. Kemudian untuk bagian atasnya, runcingnya yang dibuat untuk memotong styrofoam cukup diasah dengan amplas. Cukup diasah dengan amplas ya. Bisa diberikan kayu bawahnya agar pada saat kita mengamplas lebih nyaman ya. Jadi ukuran amplasnya tidak terlalu kasar ya, kira-kira amplas nomor 3. Nah, kita cukup gosok-gosok ujung dari kawat tembaga tersebut agar menjadi runcing atau lancip, yang nanti tujuannya adalah ketika kita akan memotong menggunakan solder, maka ujungnya pada saat buat motong pertama pada styrofoam tidak akan melebar atau meleleh. Oke, kita rapikan dengan amplas lagi. Nah, ini bentuknya. Jadi ujungnya ini diruncingkan, bawahnya dibentuk lilitan sesuai dengan lubang solder, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Baiklah teman-teman, ini bisa kita lihat ya. Kita masukkan ke lubang solder, kemudian kita kunci rapat dengan skrupnya ya, dengan obeng. Jangan terlalu rapat, karena nanti kan terlalu rapat maka kawat tembaga yang ada di dalam mata solder bisa bisa gepeng ya. Nah teman-teman, sudah jadi, begitulah ya pembuatannya. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Bagian ujungnya jangan lupa diruncingkan, biar kalau memotong nanti bisa ya, bisa enak, bisa lancar dan sebagainya. Dan untuk solder yang saya pakai ini berkekuatan 100 watt. Pembuatan mata solder dari bahan kawat tembaga sudah selesai teman-teman. Sekarang saya membuat sketsa, yaitu bentuk tulisan Latin tegak lurus. Tulisannya berbunyi wedding ya. Wedding, di situ ada ilustrasi gambar seperti daun waru. Dua cinta yang tidak akan terpisahkan. Walaupun petir menghampiri, tapi tetap tidak akan goyah satu tujuan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memotong, kita uji coba dulu jarum ini bagaimana hasilnya. Ya, itu bisa dilihat teman-teman ya. Kita ambil. Nah, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi sangat mudah. Untuk pemotongan teman-teman, saya sarankan kecepatannya tergantung dari berapa watt dari solder yang kita pakai. Misalnya solder yang dipakai 100 watt seperti yang saya pakai ini teman-teman, maka kecepatannya tidak usah terburu-buru.
karena penyerapan panas pada kawat tembaga ini agak lambat. Ya, sekali lagi saya sarankan kalau memakai solder yang berkekuatan 100 watt memang beda dengan solder yang berkekuatan 150 watt bahkan 200 watt. Perbedaan tersebut terletak pada penyerapan dan penyimpanan panas. Kalau kita menggunakan khususnya solder seperti ini 100 watt, maka dalam pemotongan kita tidak usah terburu-buru. Terutama yang penting adalah ikuti panas dari mata solder. Jika kita terburu-buru dan tidak sabar teman-teman, maka hasil dari pemotongan tidak sesuai yang kita harapkan. Kiranya dengan penjelasan yang sederhana ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah acuan atau referensi bagi teman-teman semuanya untuk yaitu cara memotong styrofoam dan juga membuat alatnya, yaitu pergantian mata solder dari mata solder bawaan yang terbuat dari baja diganti dengan kawat tembaga. Sedangkan untuk mendapatkan atau membeli kawat tembaga ini sangat tidak sulit, yaitu bisa dibeli di toko-toko alat listrik atau di toko bangunan. Bahkan kalaupun teman-teman punya kabel engkel, ya, kabel engkel mungkin hanya 20 cm atau 15 cm, itu bisa digunakan. Bisa digunakan yaitu dengan cara dikelupas, ya, diambil kulitnya, maka bagian dalam ini bisa dibuat mata solder. Nah, dengan cara seperti ini saya yakin dan percaya bahwa teman-teman ini pasti akan bisa melakukannya. Bahkan justru nanti teman-teman akan bisa merasakan, ya, bagaimana memotong styrofoam, khususnya membuat huruf styrofoam baik itu Latin atau balok dengan menggunakan kawat tembaga sebagai pengganti mata solder. Demikian teman-teman kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama teman-teman yang lagi punya kreativitas tentang dunia styrofoam. Tentunya dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena itu hanya sebuah keterbatasan. Nah, sebagai rasa persahabatan kita, teman-teman jangan lupa silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Sebagai ungkapan terakhir saya ucapkan selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Terima kasih.